7 tahun sih. Masa 7 tahun? Justru aku waktu awal jadian itu mulai duluan, aku yang mulai Oh duluan. iya, dulu pernah ngapain aja sama pasangan sebelumnya? Kan nggak semua cowok tuh sama ya. Nggak semua cowok. Bagus nih, nggak semua cowok sama. Sayang tuh nggak perlu tapi harus ngasih. Kloper siapa? Halo, balik lagi sama gue Dika Reski dan lagi sama siapa nih sekarang? Sama Salsa. Salsa, joget dong. Oh enggak. Salsa ini punya pacar apa enggak sekarang? Enggak. Enggak. Udah berapa lama berarti menjomblo? Baru sih, baru setahunan. Dan itu udah berapa lama sama pasangan sebelumnya? 7 tahun sih. Masa 7 tahun? Serius? Serius. Pacaran lama memang terkadang jadi banyak tahu ya. Iya. Tahu jeleknya, tahu masa lalunya, tahu pola pikir gitu ya. Iya. Kan banyak orang yang akhirnya sekarang ini apalagi mereka tuh mulai terbuka sama pasangannya. Oke. Dari bagusnya, jeleknya, dan banyak orang yang cerita tentang masa lalunya. Nah, kamu ini tipe yang terima sama masa lalu pasangan kamu atau yang bisa bilang mantan kamu itu atau gimana? Aku tuh tipe yang nerima sih, karena kan setiap kita pasti punya masa lalu kan. Betul. Entah baik atau buruknya pasti punya kan. Jadi aku tipe yang terima aja sih. Ada yang karena dia gak terima sama masa lalunya, ada yang terima malah jadi curiga. Kenapa kamu bisa akhirnya berpikir positif sama masa lalu orang atau masa lalu pasangan kamu yang mungkin buruknya? Jadi ini prinsip aku ya. Kalau kita udah mau terima baiknya dia, kita harus nerima buruknya dia juga nggak sih? Nggak mungkin kan setiap orang tuh baik aja ya nggak sih? Nah itu tergantung sama komitmen kita nih, mau nerima dia atau enggak gitu. Jadi pada awalnya menerima dia atau enggak dengan latar belakang dia yang kayak gitu. Jadi kalau dari awalnya nerima, mau itu baik atau buruk pasti ya tetap diterima aja sih dengan lapang dada. Dan ngejalanin gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya di tengah-tengah ternyata ada cerita-cerita atau fakta-fakta masa lalu pasangan kamu yang ternyata mencengangkan gitu? Nah balik lagi, kalau aku tuh tipe yang ngukur juga nih, kira-kira gue mau gak nih sama dia. Jadi kalau misalnya aku tuh ya banyak ya plot twist di hubungan aku sebelumnya, tapi aku karena mungkin udah bucin kali ya kak, jadi kayak ya udahlah terima aja gitu. Tapi kan akhirnya pisah. Kenapa akhirnya komitmen kamu bisa goyah selama 7 tahun? Apa yang terjadi sebenarnya? Bukan ke masa lalunya sih. Kalau masa lalu semuanya udah aku terima ya. Tapi lebih ke kayaknya kurang nih buat dijadiin masa depan. Masa lalunya bisa terima, masa depannya ini dipertanyakan. Nah, iya. Dan gak ada kemungkinan untuk kembali. Belum Pengennya tahu. sih pengen banget. Oh iya. Tapi? Ya sayang banget lah. Iya, tapi? Tapi gimana Tuhan aja sih. Oh iya. Akhirnya sih balik ya. Cuma ada gengsi siapa yang mau mulai duluan. Iya. Lebih kayak gitu aja nih sekarang. Iya. Hey, tolonglah ini lagi nunggu ini. Iya sih. Ya cewek kan nunggu ya. Iya. Nggak berani mulai duluan? Berani kan justru aku waktu awal jadian itu mulai duluan, aku yang mulai duluan. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya aku sih nggak gengsi sih. Tapi? Lebih ke apa ya? Mau lihat aja sih effortnya kayak gimana gitu. Masa aku terus yang effort gitu. Karena tadi balik lagi kamu butuh visi ke depan sih. Iya. Ini hubungan mau dibawa kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang nih, aku nggak tahu kamu sempet denger atau ngalamin juga dari teman-teman kamu. Banyak orang yang sekarang mulai cerita tentang masa lalunya ke pasangannya adalah dulu pernah ngapain aja sama pasangan sebelumnya, atau ya namanya juga cinta itu tadi kan buta gitu. Kita nggak tahu ujungnya ternyata bakal pisah. Walau kita tahu mungkin SMA itu masih terlalu cepet buat dia melakukan sesuatu gitu kan. Tapi kan namanya buta kan. Akhirnya dia ngelakuin sesuatu kayak misalnya ngelakuin hal-hal tidak senonoh ya kan. Tapi akhirnya dia berani cerita ke pasangannya gitu. Menurut kamu itu perlu atau enggak ketika menjalani sebuah hubungan? Kalau buat hubungan jangka panjang dan misalnya udah mereka nih udah komitmen gitu, udah mau ya udah kita sepakat buat jalanin masa depan bareng. Menurut aku perlu sih kak. Perlu karena nggak enak kan kalau denger dari orang atau tahu sendiri. Benar. Menurut aku perlu dari antar tokoh nih buat ngejelasin gue tuh kayak gini loh sebenarnya dulu gitu. Tapi kalau misalnya buat kayak baru kenal atau belum ada pikiran buat
jangka panjang, better nggak usah sih, nggak usah cari penyakit lah. Berarti masalah percayanya udah sebatas mana gitu ya? Iya. Kalau kita udah nyaman dan percaya, itu perlu buat diceritain. Perlu sih. Separah apapun. Balik lagi kalau misalnya kita terima sama dia ya itu buruknya kan, ya harus kita terima juga. Tapi banyak juga nih case-nya adalah ketika dia jujur, awalnya nerima, oh bersyukurlah dia mau cerita sama gua gitu kan. Tapi ada malah nanti jadi curiga, jadi gampang, oh lu kan dulu pernah begini, pasti lu bisa nih begini misalnya. Atau malah jadi peluang buat cowok misalnya si cewek, iya dulu aku pernah begini sama pasangan aku. Si cowok jadi mikir, oh berarti gue juga bisa begini nih. Ya enggak? Iya benar-benar. Nangkep kan maksudnya kan? Nah itu gimana? Kan nggak semua cowok tuh sama ya. Nggak semua cowok. Bagus nih, nggak semua cowok sama. Kata orang kan semua cowok sama aja, Maksudnya kalau emang udah liar pikirannya, udah nggak bener nih si cowok, bisa aja mikir ya udah nih bisa nih berarti cewek orang dia pernah kok. Tapi kalau misalnya cowok yang bener kan justru ya udah itu masa lalunya gitu. Ya udah harusnya sama gue lah, harus lebih baik dong. Berarti dari situ aja kita bisa lihat dari sikap si cowok, kita tahu ini si cowok mikir hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Iya benar. Jadi kayak ya laki-laki yang baik tuh yang bisa ngejaga nggak sih, yang bisa ngelindungin gimana pun si ceweknya ini gitu. Walaupun dengan latar belakang perempuan yang kayak gitu, yang buruk. Mungkin nggak tahu ya di lingkungan kamu ya, tapi ada beberapa cewek yang sebenarnya bimbang nih. Dia sebenarnya mau berhenti dari hubungan yang seperti itu, toksik kayak gitu, kayak nggak mau yang terlalu intim atau gimana, mau yang baik-baik aja gitu. Tapi terkadang si cowoknya nanya kan, ketika cowoknya udah nanya, terus dia mencoba jujur, si cowoknya malah jadi iri atau jadi kayak cemburu gitu. Kalau misalnya dia nggak dapet hal yang sama, at least sama dulu deh sama yang mantannya, sama mantannya gitu. Nah setelah itu gue jaga deh. Akhirnya dia jadi bimbang, gue perlu cerita nggak ya? Kalau gue bohong nanti dia tahu. Akhirnya jadi belati bermata dua. Kalau dia simpen dia malah jadi masalah. Kalau dia cerita dianya jadi kena lagi gitu. Padahal dia mungkin trauma, dia mau hilangin kesedihannya atau mau hilangin masa lalu yang buruk gitu. Menurut kamu sebagai cewek apa yang harus mereka lakukan? Better kita harus kenal dulu sama pasangan kita yang baru ini. Dia tuh orangnya kayak gimana? Harus kenal, misalnya harus kenal jauh dulu sih Kak. Dia tuh pemikirannya kayak gimana, terus kira-kira nih bakal kayak gimana nih orang ke depannya gitu. Kalau misalnya yang tulus harusnya ya udah terima aja sih. Jadi kayak nggak perlu sayang tuh nggak perlu tapi harus ngasih. Oke. Dan itu juga jadi pakemnya si cewek harusnya ketika dia udah cerita begitu dan ngeliat reaksi si cowok kayak gimana. Kalau ternyata dia bilang aku sayang sama kamu tapi, nah itu tandanya ada sesuatu tuh ya. Iya benar. Dan ini menurut aku ya, menurut aku tuh ya pastilah cowok tuh pasti, masa lu nggak ngasih ini gitu misalnya, masa lu nggak ngasih ini sih sama gue, sedangkan sama mantan lu ngasih gitu. Menurut aku remnya itu segala sesuatu tuh di perempuan Kak. Betul. Jadi kalau perempuannya itu mau ya bisa gitu, kalau perempuannya enggak ya enggak. Jadi itu hak perempuan sih menurut aku. Kayak lu bisa nolak bisa enggak, itu keputusan ada di lu gitu menurut aku. Jangan sampai buta sama sayangnya di awal kalau kita belum tahu ini orang kayak gimana gitu kan. Jangan gampang termanipulasi sama omongan laki-laki lah gitu. Karena kalau misalnya dia udah selesain di awal itu gak akan berkepanjangan gitu kan. Iya benar. Kalau misalnya udah nolak aja nih ya udah nggak, aku yakin nggak bakalan maksa kok. Walaupun si cowoknya marah. Iya walaupun si cowoknya marah. Kalau marah tandanya ya berarti nggak sayang. Berarti sayang karena ada maunya dong. Karena ada sesuatu dong. Gitu. Berarti memang ketika ada pertanyaan seperti itu dari si cowok misalnya, itu adalah ujiannya nih. Iya. Gimana kita pertahanin prinsipnya gitu kan? Iya, benar. Jangan sampai nantinya menyesal ketika tetap dikasih, terus ditinggalin, terus dia marah-marah sama si cowok, padahal dia sendiri yang ngebuka gitu kan? Iya benar. Harusnya kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Walaupun misalnya dia mau ngelupain masa lalunya gitu, ya udah itu cukup jadi pelajaran aja, nggak usah ya udah sekali aja nih ngasih nanti enggak usah gitu lah kayaknya. Karena udah sekali kebuka. Iya, jadi bakal ini lagi sih, bermasalah lagi sih pasti ke depannya, dan nggak akan berhenti di cowok ini gitu. Pasti kalau dia mulai hubungan baru pun pasti bakalan kayak gini lagi kalau dia nggak ngerem dari diri dia sendiri. Jadi kita bisa ibaratin cowok itu pedangnya nih, cewek itu tamengnya. Iya, jadi kalau tamengnya tetap dikuatin, pedangnya akan tembus. Iya,
benar. Tapi sekali kebuka pasti akan berdarah dan makin dalam gitu kan? Iyalah pasti. Jadi kayak kita punya rem sebenarnya, mau atau enggak itu hak kita sebenarnya. Itu penting tuh. Mau nggak maunya kita itu hak dari wanita sendiri kan? Kita sebenarnya punya rem untuk itu kan. Tapi gimana untuk mereka yang udah terlanjur ngasih ke orang dan dia sudah terlanjur baper? Nah kan kamu tadi bilang kalau udah bucin itu susah. Udah kita anggap bukan bulanan deh, dia sudah bertahun-tahun, sudah setahun 2 tahun mereka udah deket banget nih. Akhirnya si cowok minta misalnya ya. Nah itu gimana? Sekarang tuh lebih keserem gak sih kalau misalnya dengar cerita orang lain ya, lebih ke diancam buat disebar videonya atau apa apalagi gitu. Yang lagi rame sekarang. Iya kan? Kloper siapa? Rebecca ya nggak, itu kan juga maksudnya dia waktu itu nggak sadar karena dia bucin, tapi si cowoknya akhirnya menggunakan itu sebagai senjata yang tadinya kesepakatan bersama, akhirnya kan dia jadi bingung, jadi dia yang kesusahan. Itu kan akhirnya yang tadi dia pelaku jadi korban nih. Apa yang harus cewek-cewek ini lakukan gitu? Susah sih kalau misalnya udah kayak gitu, udah kecemplung lah ya ibaratnya. Menurut aku harus punya ini sih Kak, harus punya kekuatan dalam diri sendiri nggak sih untuk berani bikin gebrakan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya selamanya takut, ya selamanya diinjek-injek gitu. Mesti punya harga buat gue harus bangkit gitu, gue harus lepas nih dari lingkungan ini gitu, dari ketoksikan hubungan ini. Harus punya keberanian sih sebenarnya untuk berpindah dan untuk lepas dari itu. Tapi yang itu yang susah justru ya, punya keberanian itu susah buat. Apalagi udah sayang. Apalagi udah sayang. Tapi biasanya kalau dari case teman-teman aku ya, case aku dengar cerita teman-teman aku tuh, mereka tuh karena ancaman sih, gitu. Karena sebenarnya termanipulasi sama kata-kata sayang itu sih. Kuncinya adalah daripada dilanjutkan dan semakin parah, malah semakin nggak bisa keluar. Lebih baik ketika udah terluka, udah cabut aja, berhenti. Walaupun nanti akan ada efeknya ya, yang perlu harus dia bersihkan nantinya ya kan. Maksudnya ada pasti nanti ada ancaman atau ada apa-apa, itu harus ditanggung untuk sampai saat itu kan. Tapi jangan dibiarin terus. Kalau diancam terus lagi malah makin parah gitu kali ya. Jangan ngalur guys. Mencoba untuk punya keberanian untuk berhenti dan kontrol untuk bilang enggak dan pergi gitu ya. Laki-laki yang baik itu harusnya menjaga, bukan malah menambah rusak ya. Nah itu kuncinya. Jadi kalau misalnya cuma pengen rusak, ya udah terserah. Tapi kalau aja di luar. Tapi kalau emang pengen cari yang baik, ya dari kitanya sendiri harus punya niat untuk udah nih hubungan harus baik juga gitu ya, jangan dirusak lagi gitu ya. Oke, wah thank you banget nih Salsa untuk 7 tahun percintaan. Punya cerita yang bagus banget. Lama loh, 7 tahun loh. Thank you banget Salsa buat waktunya ya. Semoga ngapain? Mau adu panco? Enggak, belum dulu ya. Oke. Boleh ya. Salsa thank you ya. Semoga hubungannya segera membaik. Amin. Dan gak terjebak dalam lingkungan toksik yang tadi kita ceritain. Amin ya, dijauhin. Itu diperbanyak lagi. Oke. Ke distract ya. Oke, thank you banget ya Salsa. Ini boleh salaman kita. Thank you. Dek, tolong. Ya. Dadah.